Di sebuah gang sempit yang bahkan Google Map aja malas masuk, berdiri sebuah bangunan tua. Di sana sering terdengar suara cerita tengah malam. Lampu nyala sendiri dan pintu kamar yang terbuka pelan tanpa angin. Semua orang percaya itu tempat kutukan, tapi nggak ada yang menyangka. Justru disitulah aku bertemu dengan pocong gamer, kuntilanak yang jadi chef, dan tuyul yang jago main lato-lato. Ini bukan cerita horor biasa. Ini kisah nyata dengan bumbu komedi yang bakal bikin kamu takut sambil ketawa miring. Namaku Randy, mahasiswa semester 1 yang sok hemat dan terlalu percaya diri. Aku dapat info soal kos murah 300.000 sebulan, lengkap sama dapur, kamar mandi dalam, dan kabar burung soal arwah penasaran. Tapi karena dompetku juga arwah penasaran selalu kosong, akhirnya aku ambil juga kos itu. Pas aku datang, suasananya kayak film horor kelas D. Dinding retak, lampu remang-remang, dan satu fakta gaji. Ya, semua kamar terkunci kecuali kamar ini dan kamar nomor 4. Waktu aku buka pintu kamar ini, ada bau anyir dan di tembok ada tulisan merah, yaitu jangan pernah ngintip kamar nomor 4. Malam itu jam 2 pagi, aku dengar suara. Bukan suara orang, tapi tawa kecil kayak anak-anak. Hihihihi dari kamar nomor 4. Dan aku lihat bayangan putih kecil main lato-lato di atas langit-langit sambil nyanyi lagu TikTok. Aku tutup mata dan besok paginya semuanya lebih gila. Ibu kos, namanya Bu Iyah. Kelihatannya kayak mamak biasa, tapi pas aku tanya soal kamar nomor 4, dia jawab, "Oh, itu Dani, anak setan." Aku kira bercanda, tapi enggak. Dani itu beneran anak setan. Anaknya kuntilanak yang ngekos juga di situ. Tapi dia baik kok. Kalau sore suka bantu siram tanaman, katanya. Dani, tuyul kecil, menyapu halaman pakai sapu lidi. Kuntilanak masak sambal bawang di dapur sambil nyanyi dangdut. Pocong duduk di kursi, pencet gini sambil teriak, "Woi, geng midland lah, woi." Pocong juga mau menang. Ternyata kos ini memang tempat persinggahan para hantu pensiunan. Mereka udah lelah nakut-nakutin manusia. Katanya manusia sekarang lebih serem daripada setan. Makanya mereka pindah ke kos Bu ya. Di sini bebas, bisa hidup normal, ada wifi, dapur, dan larangan keras buat saling nakut-nakutin sesama penghuni. Aku sempat shock, tapi mereka semua ramah. Malah lebih baik daripada tetangga kos manusia di tempat lama yang suka nyolong galon. Mereka cerita pengalaman kerja mereka. Pocong dulunya ngelamar jadi dukun palsu di TikTok. Kuntilanak pernah viral karena mukanya mirip seleb Korea. Genderuwo sempat kerja jadi tukang parkir Indomaret, tapi dipecat karena terlalu berotot dan bikin motor takut belok. Dan Dani, si tuyul kecil, dia paling pinter, ranking 1 tiap semester. Cita-citanya jadi manusia. Suatu malam, Dani bilang, semua hantu panik. Pocong lempar HP, kuntilanak nangis, dan semua sampai guling-guling sambil teriak, "Anak kecilku hilang." Aku bantu cari, seluruh kos digeledah, bahkan sumur belakang diintip, yang ternyata isinya cuma wifi extender. Akhirnya ketemu jawabannya. Dani ikut lomba cosplay tuyul di mall dan menang. Ini anak niat banget, mirip tuyul asli. Memang tuyul, Pak. Hehehe, jangan kak, jadi merinding.
Sejak saat itu Dani viral, diundang podcast, tampil di TV, dan akhirnya diterima di SD reguler, sekolah bareng manusia. Kos-kosan itu jadi terkenal, dikenal sebagai kos gabut paranormal. Tapi tempat itu tetap sakral karena satu aturan: siapapun boleh tinggal, asal jangan jahat. Karena di sana manusia dan setan hidup berdampingan dengan satu misi, yaitu menghindari tagihan listrik. Jadi kalau kamu pikir hidup kamu udah aneh, ingatlah, ada pocong yang tiap malam teriak "geng meet", dan kuntilanak yang dagang cilok di depan kos. Kamu pernah nggak suka sama orang yang posesif, yang ngecek semua isi HP kamu, yang kalau kamu telat balas sejak 1 menit langsung spam halo 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 halo? Bayangin kalau orang itu adalah kuntilanak, dan lebih parah lagi, dia mantan dukun santet. Setelah Dani viral dan kos-kosan makin ramai, datanglah penghuni baru. Namanya Mbak Rara. Awalnya aku kira dia mahasiswa S2, cantik, rambut panjang, dan kalem. Tapi ada satu hal aneh, dia selalu muncul dari kabut, dan baunya kayak dupa campur air mawar. Waktu dia ngelirik aku, matanya tajam banget, kayak bisa lihat masa depan, masa lalu, dan masa cicilan. Dia nanya, "Kamu yang bantu nyari Dani, ya? Kamu baik, kamu harus kulindungi." Sejak itu, dia selalu nongol di belakangku, di dapur, di kamar mandi, bahkan waktu aku lagi Zoom kuliah. Dia muncul di layar, padahal sinyal wifi aja masih buffering. Aku mulai curiga. Akhirnya aku tanya ke Bu Iyah, "Bu, Mbak Rara itu siapa sih?" Bu Iyah jawab sambil nyuapin nasi ke tuyul, "Oh, itu Rara, dia kuntilanak, tapi udah pensiun, dulu mantan dukun, tapi tobat. Katanya sekarang pengen cinta yang halal dan horor." Astagfirullah, aku naksir kuntilanak, tapi dia lebih naksir aku dan mulai posesif. Dia ngelok HP-ku pakai mantra, gak cuma bisa kebuka kalau disiram air mawar lagi. Dia mulai kirim bunga ke Kamboja ke depan kamar. Kalau aku telat balas chat, tiba-tiba ada boneka jerami pakai baju nangis di depan pintu. Pocong sampai bilang, "Bro, kayaknya lo disantet cinta deh. Gue dulu juga gitu, susah move on. Aku gak kuat, aku mau putus. Tapi gimana caranya ya putusin kuntilanak?" Akhirnya aku minta bantuan dukun saingannya, namanya Pak Udin, paranormal freelance dari aplikasi Dukun Go. Pak Udin bilang, "Kalau kamu mau putus, kamu harus bilang langsung ke hatinya. Tapi hati dia bukan di dada, ada di atap kos." Kami naik ke atap kos, dan benar aja, ada kotak kecil isinya jantung ayam, rambut Randy, dan foto kami waktu makan mie ayam bareng. Mbak Rara bilang, "Kenapa kamu mau ninggalin aku, Randy? Apa karena aku setan? Aku juga bisa manusia, asal kamu cinta tulus." Aku menjawab, "Aku bukan takut kamu setan, Ra. Aku takut kamu kebanyakan pakai data, stalk terus." Dan dia perlahan hilang jadi kabut. Tapi sebelum pergi dia bilang, "Kalau kamu jomblo lebih dari 40 hari, aku balik lagi ya." Sejak itu aku trauma kalau lihat bunga Kamboja.
Dan tiap ada cewek ngechat kamu di mana, langsung kupikir Rara balik lagi.